dengan NIM 240820140075. Di sini saya akan membahas mengenai pencapaian dan persoalan pendidikan nasional kontemporer. Latar belakang pendidikan nasional kontemporer adalah konsep pendidikan nasional yang berorientasi pada kebutuhan, tantangan, dan perkembangan zaman saat ini. Istilah kontemporer sendiri berarti kekinian, modern, atau sesuai dengan kondisi dan dinamika waktu sekarang. Pendidikan nasional kontemporer tidak lagi terkait pada aturan-aturan lama, melainkan perkembangan dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, serta nilai-nilai global yang terus bergerak maju. Pencapaian pendidikan nasional kontemporer ada beberapa. Yang pertama yaitu digitalis sekolah dan pembelajaran. Pemerintah memperkenalkan digitalis sekolah dan ujian nasional berbasis digital untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Yang kedua, program sekolah unggulan Garuda, program khusus untuk siswa berprestasi tinggi sebagai upaya mencetak generasi unggul. Yang ketiga, penguatan karakter dan kompetensi, fokus pada pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan sosial, bukan hanya akademik semata. Yang keempat, kebijakan merdeka belajar dan kurikulum depth learning, inovasi kurikulum yang menekankan pembelajaran mendalam dan penguasaan teknologi seperti coding dan kecerdasan buatan. Yang selanjutnya, redistribusi guru dan transformasi pengelolaan pendidikan, upaya pemerataan kualitas guru dan peningkatan sistem manajemen pendidikan, partisipasi semesta dalam pendidikan, kolaborasi lintas sektor dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan kualitas dan inklusif. Persoalan pendidikan nasional kontemporer. Yang pertama, ketimpangan infrastruktur digital. Digitalisasi belum merata, menyebabkan kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Tekanan psikologis ujian nasional. Format ujian baru masih menimbulkan stres dan tekanan bagi siswa. Kurikulum belum sepenuhnya relevan dengan dunia kerja. Kurikulum perlu lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja dan perkembangan global. Turunnya integritas pendidikan. Survei KPK 2024 menunjukkan penurunan skor integritas pendidikan dengan praktik menyontek dengan ketidakdisiplinan akademik masih tinggi. Yang selanjutnya, kesenjangan kualitas pendidikan. Program unggulan berpotensi melebar kesenjangan jika tidak diimbangi pemerataan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, masih ada tantangan pemerataan akses pendidikan. Akses pendidikan yang layak belum merata, terutama di daerah terpencil. Tantangan strategis ke depan: 1. Memperkuat integritas dengan nilai moral dengan pendidikan. Yang kedua, mempercepat pemerataan infrastruktur dan akses digital. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru dan manajemen pendidikan secara merata. Yang kelima, memperkuat kolaborasi lintas sektor partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan antara inovasi dan pelestarian nilai budaya dan bangsa. Persentase pendidikan kontemporer tahun 2025 saat ini. Ada 4, yaitu partisipasi pendidikan anak usia 7-12 tahun mencapai 99,19% dan usia 13-15 tahun sebesar 96,17%, menunjukkan hampir seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah sudah terjangkau pendidikan formal. Yang kedua, 60% sekolah memiliki akses perangkat teknologi seperti komputer atau tablet. Namun, masih ada 30% siswa yang kesulitan menggunakan aplikasi pembelajaran daring, menandakan digitalisasi pendidikan belum merata. Yang ketiga,
persentase siswa yang memenuhi kompetensi minimum literasi meningkatkan dari 59,40% pada tahun 2022 menjadi 68,13% pada tahun 2023. Dan numerisasi naik pada 45,24% menjadi 62,51%, menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, ada pemerintah telah menerapkan kebijakan seperti kurikulum merdeka belajar, digitalisasi pendidikan, hybrid learning, dan program sekolah unggulan Garuda untuk mengakselerasi pendidikan kontemporer. Kesimpulan, pendidikan nasional kontemporer telah menunjukkan berbagai pencapaian penting dalam digitalisasi, penguatan karakter, dan inovasi kurikulum. Namun, persoalan seperti ketimbangan akses, integrasi yang menurun, dan relevansi kurikulum masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi bersama agar pendidikan Indonesia dapat mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global.